La 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 Tusi. Halo, welcome back to my channel dengan aku Tusi dan Dani. apa kabar nih kalian semua? Semoga kalian semua baik-baik aja dan sehat-sehat aja. Amin. Nah, karena kita udah berdua di sini, berarti waktunya untuk Jayus Top 5. Bukanlah Tusi Top 5. Apa yang akan kita bahas kali ini? Kali ini yang akan kita bahas adalah hal-hal seputar mitologi. Biasanya kan kalau mitologi itu adalah hal-hal seperti dongeng yang dipercayai oleh suatu kebudayaan. Dan biasanya juga tentang dewa. Oke, dalam Tusi Top 5 kali ini kita akan membahas 5 dewa powerful dalam mitologi Yunani. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel aku dan juga like video ini. Kalau gitu, langsung aja kita masuk ke nomor 1. Number 1. Di nomor 1 ada King of the Gods, Zeus. Aduh, aku Zeus. Haus. Zeus adalah saudara dari Hades dan Poseidon yang akan kita bahas selanjutnya. Mereka bertiga ini yang membunuh bapak mereka sendiri, yaitu Kronos. Nah, mereka itu ingin membunuh bapak mereka sendiri untuk merebut tahta sebagai raja dari segala dewa. Nah, Zeus ini membunuh bapaknya dengan senjata pamungkasnya, yaitu petir. Petir dari Zeus ini adalah bikinan dari Cyclops. Cyclops ini adalah Titan yang bermata satu, yang juga memiliki dendam terhadap Kronos. Nah, 3 bersaudara ini setelah membunuh Kronos, mereka membagi dunia menjadi 3 bagian, yaitu laut, langit, dan bawah bumi. Zeus kebagian di langit. Makanya dia disebut penguasa langit, dan dengan senjatanya yang berupa petir tersebut, dia juga dijuluki sebagai God of Thunder. Nah, dulu sebelum Zeus berkuasa, Yunani adalah tanah yang kering dan tandus. Lalu, setelah Zeus menjadi penguasa langit, Zeus memberikan kemakmuran dan kesuburan kepada tanah Yunani. Namun sayangnya, manusia ini menjadi sombong dan tidak berdoa kepada dewa. Nah, gara-gara itu Zeus tuh jadi marah dan murka. Akhirnya, Zeus ini memberhentikan hujan dan tidak memberikan air agar manusia ini kekeringan dan kelaparan. Dan pada akhirnya manusia ini kembali berdoa kepada dewa. Terus Zeus akhirnya menurunkan kembali hujan agar manusia ini tidak kelaparan dan tidak kekeringan. Karena itulah Zeus ini disebut juga sebagai dewa hujan, begitu. Nah, selain itu Zeus adalah dewa yang juga bisa menolong manusia dan menolong dewa-dewa yang membutuhkan pertolongan. Tapi dia juga akan murka kepada orang-orang yang meminta pertolongan Zeus dan udah dibantuin, tapi Zeus ini disepelekan. Maka dari itu dia disebut sebagai the most powerful. Zeus juga punya kekuatan untuk berubah wujud menjadi apapun. Nah, kekuatan Zeus ini dia pakai untuk menyalurkan hobi buruk terpendam dia, yaitu suka bercocok tanam dengan manusia-manusia yang ada di bumi. Sehingga benih-benih Zeus tersebar luas di bumi dan banyak anak dengan istilah demigod atau manusia setengah dewa. Demigod yang terkenal atas aksi heroiknya adalah Herakles, Achilles, dan Perseus. Herakles itu tuh, waktu ditanya, si Hera kemana? Hera ke kelas. Zeus itu, kamu Zeus banget jadi orang. Kamu jayus banget. Ya itulah tadi dewa nomor 1. Sekarang kita akan beranjak ke dewa nomor 2. Number 2. Di nomor 2 ada Poseidon. Poseidon adalah saudara Zeus yang mampu mengendalikan laut, membuat badai, dan gempa bumi. Seperti Zeus, Poseidon memiliki senjata andalannya yang dibuat oleh Cyclops berupa Trisula. Dengan senjatanya ini dia mampu untuk membuat gempa dan badai. Poseidon juga disebut sebagai dewa kuda. Kenapa dewa kuda?
Kenapa Poseidon ini disebut sebagai dewa kuda? Karena pada saat itu Poseidon ini lagi bucin. Dia ini lagi berjuang untuk seorang wanita yang namanya ini adalah Demeter. Demeter ini adalah dewa kesuburan. Demeter itu terus jari-jari kali 2. Diameter. Nah, jadi dia itu, si Poseidon ini diminta sama Demeter untuk memberikan the most beautiful animal in the world. Dan akhirnya dibikinlah nih kuda sama Poseidon. Walaupun si Poseidon ini udah bucin-bucin bikinin kuda buat Demeter, tapi tetap aja hubungan mereka nggak berhasil. Kalau bukan jodoh, mau diapain? Terus udah dibikinin kuda susah-susah, Demeter ini akhirnya sama Zeus. Ya ampun, adiknya sendiri. Ya ampun. Poseidon juga pernah membuat patung kuda yang bisa mengeluarkan air laut. Patung kuda ini digunakan Poseidon sebagai persembahan untuk memperebutkan suatu kota dengan Dewi Athena, yang dimana Athena mempersembahkan pohon zaitun yang melambangkan kedamaian dan kemakmuran. Untuk kelanjutan kisah ini akan kami lanjutkan di nomor 4. Jadi stay tune. Jangan lupa like video ini dan subscribe. Oke, ini adalah hobi yang mengalir di darah dewa, yaitu hobi bercocok tanam. Gak kalah dari saudaranya Zeus, Poseidon juga hobi bercocok tanam. Salah satu anak mortal atau demigod yang terkenal adalah Theseus, yang berhasil mengalahkan Minotaur, makhluk setengah banteng berwujud manusia. Kamu. Hobi bercocok tanam dari Poseidon ini juga menghasilkan makhluk yang bernama Medusa. Medusa ini awalnya adalah seorang pesuruh cantik yang kerja di kuilnya Athena. Terus kecantikan dari Medusa ini terdengarlah ke kupingnya Poseidon. Nah, karena nafsu dan sekalian balas dendam kepada Athena, akhirnya Poseidon ini memperkosa Medusa di kuilnya Athena dan ketahuanlah ini sama majikannya. Marahlah nih majikannya si Athena ini. Karena dia nggak bisa mengutuk dewa, mengutuk omnya nih Poseidon, akhirnya yang dia kutuk adalah Medusa. Kulitnya yang indah berkilauan ini berubah menjadi sisik dan rambutnya Medusa berubah menjadi ular-ular. Selain itu, dia juga menempatkan Medusa di pulau kecil yang terpencil. Gak cuma itu, Athena juga memberikan kekuatan kepada Medusa untuk merubah pria manapun yang bertatap mata dengan dia ini menjadi batu. Tapi hal itu dilakukan oleh Athena agar Medusa tidak dapat disakiti lagi oleh pria manapun. Walaupun pada akhirnya kepala Medusa ini dipenggal sama Perseus, anaknya Zeus. Kasihan Medusa ini. Bukan salah dia loh, tapi dia yang dikutuk. Athena ini tuh, waktu aku nggak dapet siaran TV, Athenanya benerin. Poseidon ini lagi foto. Poseidon! Pose dong! Terus kurang. Demeter. Aduh, dingin sampai Demeter. Gemeter. Udah cukup kita jayusi di nomor 2, sekarang kita akan jayus ke nomor 3. Number 3. Di nomor 3 ada Hades. Hades tuh gini. Aduh, Hades. Aduh, pedas. Hades atau God of the Underworld, yang juga saudara dari Zeus, merupakan King of Death. Ia bersenjatakan helm of Hades yang mampu memberikan kekuatan untuk menghilang. Jadi bisa ngintip. Hades juga disebut sebagai dewa pembawa kematian. Dan karena dia adalah dewa dunia bawah, maka orang-orang Yunani itu percaya kalau orang-orang yang berada di atas bumi itu nggak boleh memanggil nama dia. Kalau misalkan dia manggil nama Hades, Hades akan datang dan menarik dia langsung ke bawah bumi. Selain itu, karena Hades ini adalah penguasa dunia bawah, dia ini bisa mengendalikan semua kekayaan yang berada di bawah bumi. Maka dari itu, Hades ini merupakan dewa terkaya dari semua dewa. Di bawah bumi ada apa aja? Ada fosil dinosaurus yang bisa kalian nonton di video yang ini.
Dunia alam bawah mempunyai 3 bagian. Bagian pertama adalah Asphodel Field, di mana orang yang mati hanya menjadi bayangan-bayangan dari tingkah lakunya saat dia masih hidup. Bayangan itu yang anak kecil sore-sore mainin. Layangan. Oh. Please deh, aku lagi serius. Bagian kedua adalah Elysian Field, tempat untuk pahlawan-pahlawan yang gugur serta orang-orang yang ekstra baik. Dan di tempat ketiga ada Tartarus, tempat di mana orang jahat dikumpulkan dan disiksa. Kronos bapaknya sendiri dimasukin ke Tartarus Pit ini. Nah, Hades ini mempunyai istri yang bernama Persephone yang merupakan dewi kesuburan dan anak dari Demeter. Aduh, tinggi banget aku Demeter. Diulang lagi. Selain itu, Hades ini juga punya pesuruh yang bernama Charon, di mana Charon ini bertugas membawa kapal kecil yang mengantar jiwa yang baru saja mati dari dunia hidup ke dunia kematian atau dunia alam bawah. Hades juga terkenal dengan peliharaannya yang bernama Cerberus, yaitu anjing berkepala 3. Nah, makhluk inilah yang selalu nemenin Hades dan jagain pintu underworld biar gak ada yang bisa kabur atau mencuri jiwa-jiwa yang mati. Beda dengan saudara-saudaranya, Hades tidak suka bercocok tanam. Dan Hades sendiri pun tidak punya anak. Sebagai penjaga alam dunia bawah yang merepresentasikan kematian, mempunyai anak dan membawa kehidupan yang baru, berlawanan dengan tugas yang Hades jalani. Cerberus itu ketika kamu banyak minum, padahal kita lagi di mobil, udah tahu kamu Cerberus, masih aja minum terus, beser terus. Oke, itulah tadi nomor 3. Sekarang kita akan masuk ke dewa nomor 4. Di nomor 4 ada Athena. Athena merupakan anak dari Zeus. Nah, Athena ini merupakan anak kesayangan dari Zeus. Kenapa? Karena dia ini merupakan dewi kebijaksanaan dan dewi perang versi wanitanya. Berbeda dengan Ares, saudaranya yang akan kita bahas selanjutnya, Athena ini hebat dalam taktik perang dan selalu menang dalam perang. Bahkan sebenarnya Ares, saudaranya aja takut sama Athena. Selain itu, banyak dewa-dewa lain yang datang ke Athena untuk meminta bantuan dan juga nasihatnya. Gak cuma dewi kebijaksanaan dan dewi perang, Athena ini juga disebut sebagai dewi kerajinan. Athena adalah seorang seniman yang sangat ahli dan dipercaya bahwa Athena lah yang menciptakan suling pertama kali. Ciptaan lainnya Athena adalah pohon zaitun, yang mana dengan pohon tersebut ia bisa mengalahkan omnya sendiri yaitu Poseidon dan menjadi dewi pelindung untuk kota yang bernama City of Athens. Nah, City of Athens ini adalah kota yang sampai sekarang menjadi ibu kota Yunani dan merupakan kota terbesar di Yunani dengan banyak peninggalan sejarahnya. Athena juga pernah membantu Perseus untuk mengalahkan Medusa. Athena memberikan perisainya yang mengkilap bagai cermin, sehingga ketika pertarungan Perseus melawan Medusa berlangsung, yang Medusa lihat adalah perisainya yang bagai cermin itu sehingga mukanya sendiri terpantul. Dan Medusa pun yang menjadi batu. Pada saat itulah ditebaslah sama Perseus. Kepala Medusa tersebut dipersembahkan kepada Athena, yang kemudian gambar armor Athena merupakan gambar kepala Medusa. Ya, kalau gitu langsung aja kita masuk ke nomor 5. Number 5. Di nomor 5 ada Ares, si dewa perang. Ares ini adalah saudara dari Athena, anak dari Zeus dan Hera yang merupakan dewi untuk wanita, pernikahan keluarga, dan kelahiran. Tapi, kedua orang tuanya ini nggak suka sama Ares. Bahkan, bapaknya sendiri bilang ke Ares kalau dia itu adalah anak yang paling dia benci. Kenapa?
Karena Ares ini merupakan dewa yang memiliki temperamen yang tidak stabil. Sukanya bikin perang dan pembunuh berdarah dingin. Ares pun dipersepsikan sebagai semangat perang yang kejam, kekerasan, pengingkar hukum perang, dan kebrutalan yang hakiki. Berbeda jauh dari saudaranya, Athena, yang merupakan dewi strategi perang, kebijaksanaan, dan keberanian. Hal tersebut membuat Ares dan Athena sering berantem. Walaupun pasti Athena yang menang karena Athena menggunakan kecerdasannya. Sedangkan Ares hanya menggunakan kekerasan. Walaupun Ares gak disukain sama semua dewa-dewa, ada satu dewi yang cinta sama dia, yaitu Aphrodite. Dan ironisnya, Aphrodite ini merupakan dewi cinta dan kecantikan. Sama kayak ABG Labil yang namanya Bad Boys disukai nama yang paling cantik. Ya itulah tadi tuh si top 5. Gimana? Seru kan? Dari dulu yang namanya mitologi Yunani itu emang seru banget. Makanya banyak film yang mengangkat cerita dari mitologi Yunani. Kayak Hercules dari Disney, lalu ada Clash of Titans, Percy Jackson, dan lain sebagainya. Sebenarnya masih banyak dewa lain, monster-monster, dan demigod atau manusia setengah dewa yang nggak kalah seru ceritanya. Jadi kalau kalian mau kita bawain, kalian bisa komen di bawah dan kita akan bikin part 2-nya. Ya sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe channel aku dan juga like video ini. See you guys on the next video and bye!